dalam keadaan sehat. Hari ini jumpa lagi. Aku doakan teman-teman dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, bagaimana hari ini aktivitasnya, guys? Kita cek energi seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu di masa depan, ya. Seperti apa? Kita lihat energinya, ya. Seseorang yang akan menjadi pasanganmu di masa depan. Oke, di sini ada Six of Swords, ya. Ada Strength dan ada King of Pentacles. Wow, seseorang yang akan menjadi pendamping hidupmu di masa depan. Dan bottom of the deck-nya ada Four of Swords, ya. Oke, dia punya satu energi di mana nanti ya orangnya mager di rumah, ya. Kalian harusnya bersyukur, ya. Harus bersyukur karena seseorang ini nanti yang menjadi pasangan kamu di masa depan, dia tidak suka keluar rumah, ya. Atau bukan apa ya namanya ya, pergi hangout gitu atau jalan-jalan tamasya, ya. Dia kurang menyukai hal tersebut, ya. Dia lebih akan senang berada di dalam rumah, di dalam keluarga, ya. Ya, tentu saja ini merupakan hal yang sangat menyenangkan seharusnya, ya. Oke, kita lihat. Ini kita taruh sini, ya. Dan kita lihat energinya dia saat ini, ya. Seseorang yang akan menjadi pasangan kamu di masa depan. Ada Six of Swords, teman-teman. Nih, orang ini sudah selesai ya dengan masa lalunya. Orang ini sudah rilis dengan hal-hal yang menyakitkan pada masa lalunya, ya. Dan orang ini juga sudah selesai dari segala keinginan nafsu dunia gitu. Dia sudah healing, dia juga sudah betul-betul berada di dalam kondisi yang siap untuk mengarungi kehidupan masa depan dengan pikiran positifnya, ya, dengan planning terbaiknya dan dengan kefokusan dia terhadap kamu, ya, yang kelak akan menjadi pasangan hidup dia. Aku lihat di sini energi dia adalah seseorang yang sangat kuat. Dia kuat banget, ya. Dia pekerja keras, dia tidak mudah lelah, apapun pekerjaannya dia kerjakan, dan dia juga termasuknya orang yang sangat rajin, ya. Bekerja mungkin di perusahaan ataupun di dalam tempat tinggal kalian pada saat nanti di masa depan, ya. Orang ini tidak mau diam, orangnya banyak apa ya, punya energi lah ya untuk melakukan sesuatu, untuk membuat apa yang dia tinggali ini bisa nyaman, bisa enak gitu, ya. Intinya orang itu senang dengan kalau rumah itu misalkan tidak apa namanya, tidak besar. Mungkin orang ini tuh senang ya membuat rumah itu akan terlihat besar, mewah, enak dipandang gitu. Mungkin kalau misalkan dia seseorang yang sederhana, dia akan bisa seperti sesuai dengan porsi, ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan, tapi membuat betah ya tinggal di dalamnya. Dan kamu pun sama, ya. Dan aku lihat walaupun di sini orangnya begitu kuat dan aku lihat orangnya agak tegas, ada galaknya juga, tetapi dia takut sama kamu, ya. Dia nurut sama kamu dan dia juga takluk, ya. Kalau kamu mungkin meminta apa, terus memberi arahan apa, pokoknya apapun yang kamu ngomong, ya dia pasti ngikutin gitu, ya. Intinya dia takut sama kamu. Takut di sini bukan karena sesuatu kelemahan, ya, tetapi memang mencintai kamu, ya. Dan aku lihat di sini energi dia yang
kelak akan menjadi pasangan adalah King of Pentacles, seseorang yang sudah mapan ya. Kamu termasuknya nanti mendapatkan seseorang ini bukan dari kalangan orang biasa. Bisa jadi memang orang ini sudah dari muda itu memang rajin menabung, rajin berinvestasi, sehingga pada saat menikah dengan kamu atau menjadi pasangan kamu, dia sudah mapan ya, secara mungkin punya apa ya, punya finansial yang oke ya, yang bisa membelikan sesuatu di dalam kehidupan kalian, hal-hal yang mungkin kalian belum miliki. Tetapi nanti ya, seseorang ini mungkin terlihat dari gambarannya ya, King of Pentacles, aku merasa dia dapat memenuhi hal-hal keduniawian, misalkan kendaraan ya, mungkin roda 4, kendaraan roda 2 ya. Terus orangnya juga mungkin terkenal memiliki sesuatu jabatan, atau mungkin juga memang dia sebagai seorang yang dihormati di kalangan masyarakat ya. Mungkin dia seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan, atau dia memiliki sebuah tempat usaha sendiri yang menjadi bosnya gitu ya. Dan aku lihat seseorang ini usianya jauh lebih dewasa dibanding dengan kamu, atau memang setara ya dengan kamu, tapi punya pemikiran yang dewasa, yang matang, yang selalu apa ya, memfokuskan kepada diri kamu saja gitu ya. Dia juga orang yang sangat tidak mendengarkan hal-hal yang datangnya dari luar, sesuatu hal yang negatif. Dia akan lebih fokus dan percaya pada ucapan dan juga pada diri kamu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia sangat menyayangi kamu ya. King of Pentacles, seseorang yang berasal juga bukan dari tempat atau circle yang sama atau hobi yang sama ya. Dia terbilangnya orang yang berpendidikan, kalaupun dia tidak apa ya, tidak mengenyam pendidikan tinggi, tetapi dia punya etika atau sopan santun yang luar biasa ya. Mungkin kamu juga akan kagum ya, dia itu mungkin orang yang berpendidikan ataupun tidak, tetapi dia punya wawasan, punya etika yang baik kepada kamu dalam hal apa ya, dia bisa menghormati kamu ya, dia bisa menghargai kamu, dia bisa melihat kamu seseorang yang berbeda atau seseorang yang memang istimewa di dalam kehidupannya ya. Dan seseorang ini adalah orang yang sudah cukup mampu bersaing di dalam kehidupan yang penuh dengan musuh dalam selimut ya. Orang ini paham, berpengalaman, mungkin karena kehidupannya banyak kesusahan ya dahulu, sehingga pada saat siap menikah dengan kamu, orang ini tuh sudah mampu atau pintar dalam segala urusan dunia gitu ya. Intinya seperti itu, dalam kehidupannya dia tuh udah semua dia alamin. Makanya dia tuh orang yang pintar ya, kalau dimintain tolong ataupun dia dalam kesulitan itu, kamu pasti ngelihatnya kok gampang banget sih dia nyelesain masalah gitu. Atau mungkin kamu ngelihat dia tuh kayak nggak pernah punya masalah dan hidupnya nyaman-nyaman aja, meskipun mungkin ada orang yang ribetin dia, tapi dia tipe orang yang cuek, yang nggak mau tahu dan nggak pernah ikut campur mungkin urusan orang. Bahkan kalau dirinya sendiri terseret ke dalam sebuah masalah pun dia tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain ya. Dan orang ini tuh nanti mageran, hobi di dalam rumah, dan sangat suka makanan masakan yang mungkin kamu buat, atau mungkin kamu adalah seorang laki-laki yang juga punya keahlian memasak dia seseorang yang diidam-idamkan. Punya hobi tidur juga ya, dia punya hobi tidur juga. Kita lihat ciri-ciri orang yang akan menjadi pasangan kamu di masa depan. Itu secara energi yang tadi ya teman-teman. Sekarang kita lihat ciri-ciri orang yang akan menjadi pasanganmu di masa depan nanti.
Oke, kita sudah dapat 5 kartu, tapi nanti kita bukanya banyak ya. Di sini ada Four of Coins. Seseorang ini ya, dia memang orang yang materialistis ya. Orangnya itu perhitungan ya. Tapi meskipun begitu dia melakukan hal itu untuk apa ya, kestabilan kehidupan kalian di masa depan ya. Dia juga seorang yang apa ya, pemantau gitu ya, yang selalu melihat bagaimana nanti ke depannya akan seperti apa nih gitu, akan bagaimana nih gitu ya. Jadi dia tidak mau atau tidak sampai akan mengalami kehidupan yang serba kesusahan tuh nggak mungkin ya kalian akan mengalami hal itu. Karena apa? Dia orangnya benar-benar pemikir ya, terus perhitungan, dan dia juga teliti di dalam segala urusan, misalkan uang ataupun masalah dengan kamu ya. Dan dia juga kalau mau beli sesuatu itu nggak suka yang murahan atau yang biasa aja, tapi yang ada mereknya, yang ada brandnya gitu ya, yang mempunyai kualitas, meskipun tidak belanjanya setiap bulan atau setiap minggu, tetapi dia belinya dengan jangka waktu yang sangat lama, namun punya produk yang bernama atau bermerek dagang ya. Jadi bukan karena gengsi, tapi lebih ke kualitas ya. Dan dia juga orang yang secara pemikiran dia dewasa, dia tahu apa yang akan terjadi, apapun yang dia mungkin ingin hadapi, dia sudah tahu nih akan seperti apa. Makanya dia kayak banyak diem ya, banyak diem di sini bukan karena pendiam, tetapi memang dia udah pandai mengontrol bagaimana cara berpikirnya dia, emosinya dia, sehingga terlihat seperti kayak orangnya santai gitu, santai tapi bukan orang yang nggak peduli kamu, tetapi memang sikapnya kayak nggak berlebihan, nggak cerewet gitu, nggak berlebihan ya. Oke, kita lihat lagi ciri-cirinya. Seseorang ini selalu punya tujuan. Misalkan dia mau beli apa, dia nanti ngumpulin uang dulu nih, tapi ternyata saat sudah menikah dengan kamu, dia sudah punya tuh ya, finansialnya itu udah penuh ya. Jadi pada saat sudah menikah dengan kamu, dia memberikan apa ya, keputusannya kepada kamu. Kamu yang boleh memilih sesuka hati kamu, tetapi dia pun akan menyukai pilihan yang kamu pilih ya. Dan orang ini sensitif teman-teman, hati-hati ya. Orangnya gampang apa ya, gampang marah karena apa? Karena hal-hal yang mungkin gini nih, kamu banyak membeli barang, tapi barang tersebut tuh kayak nggak tahu manfaatnya buat apa dibeli ya, terus pasti dibawelin sama dia. Dan dia juga orangnya sensitif, sensitif dalam arti dia bisa merasakan hal-hal atau selain dari manusia. Misalnya dia tahu nih kalau ada yang menatap dia, apa itu, mungkin sesuatu di dunia lain ya. Dia bisa melihat atau merasakan hal tersebut ya. Terus juga dia orang yang aku lihat pinter ya, pinter, banyak ide. Jadi kalau pekerjaannya itu gampang selesai, atau dia punya kualitas hasil yang baik karena idenya banyak. Dipercaya banyak atasan, mungkin juga termasuk dia seorang atasan, makanya dia pandai dan ngerti bagaimana cara menangani sebuah masalah atau sebuah apa ya, kayak kreativitas dia pinter ya, menata, membuat, menyusun gitu ya. Oke, aku lihat dia punya usia yang oke, tadi King of Pentacles ya teman-teman, ini King lagi, makanya aku bilang ini seseorang yang mungkin sudah sangat mapan, dan kamu juga beruntung ya mendapatkan seseorang ini. Dia punya jabatan ya, berarti dia sudah punya pekerjaan yang cukup apa ya namanya ya, menjanjikan buat kamu di masa depan nanti ya. Kamu nggak kekurangan gitu ya. Dia orang yang sukses, dia orang yang menguasai bisnis ya, dia mampu dan mengetahui atau menyusun strategi. Dia tuh
dia yang bisa gitu ya, dan itu selalu berhasil. Dia yang dia lakukan ini selalu berhasil ya. Dia sudah melanglang buana kemanapun ya, jadi dia sudah tahu asam garamnya dunia pekerjaan, dan dia makanya saat ini sudah menjadi seorang pimpinan atau seorang petinggi dari sebuah perusahaan atau tempat dia bekerja ya. Memang orangnya materialistis, tapi wajar ya, semua itu dia apa ya, dia miliki karena untuk mementingkan keluarga. Kalau kamu sudah menjadi pasangannya, maka kamu akan menjadi orang yang dipentingkan, maksudnya orang yang diutamakan ya. Dia mampu melakukan segala sesuatu pekerjaan, termasuk yang jelek, yang buruk ya, demi untuk membahagiakan kamu seorang ya. Ini jiwanya dari Capricorn ini ya. Taurus dan Virgo. Jadi kalau kamu berada atau menjadi pasangan dia, maka kamu akan dijamin segala sesuatunya, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang terlihat oleh mata seperti perhiasan, mungkin ya, pakaian bagus ya, terus tempat tinggal yang nyaman, mungkin juga kendaraan, dia dilengkapi ya. Dia akan memprioritaskan kamu supaya kamu tidak mendapatkan hinaan, celaan dari orang lain ya. Dia akan membuatmu menjadi seseorang yang dipandang, dihormati, dan dihargai. Oke, siapakah ciri-cirinya orang yang akan menjadi pasangan kamu di masa depan? Masih tentang seputar keuangan, talking ke Knight of, tadi kan King, sekarang Knight of Coins ya. Seseorang yang punya konsisten tinggi terhadap pekerjaannya ya. Orangnya bisa santai tapi juga terlihat sangat kuat ya. Dia kalau sudah dia yang handle, orang lain tidak berani. Misalkan dia mengerjakan tugas, orang lain nggak berani buat komplain ke dia ya. Saking pinternya dan kuatnya dia menguasai suatu pekerjaan ya, sehingga membuat orang lain tuh sangat-sangat tidak mampu menyaingi dia ya. Orangnya pekerja keras, terus punya prinsip yang kuat, dan juga dia punya kepintaran yang nggak bisa di copy ya oleh orang lain. Selalu jadi kepercayaan pimpinan. Oke, di sini ada Five of Coins. Oh guys, ini bersyukur banget sih ya, boleh bersyukur deh ini, karena orang ini benar-benar sudah Tuhan kasih atau dikirimkan ya ke kalian ini, benar-benar berada pada kesuksesan dalam finansial. Dan kamu nanti di saat sudah memiliki hubungan keluarga dengan dia ya, dia akan selalu memprioritaskan, atau memang juga selalu tidak pernah kosong yang namanya uang dari dompet kamu, dari laci, atau semua pasti penuh ya. Dia selalu memberikan kecukupan ya dalam kehidupan kamu di masa depan ya. Dia seorang finansial yang hardship ya, kuat segitu, secara finansial dia kuat ya. Terus juga dia orangnya struggle ya, dan aku lihat orangnya tidak gampang mendapatkan berita-berita yang jelek dari luar. Lebih percaya pada pasangan, positive thinking terus orangnya ya. Jadi selalu apa ya, selalu luck improving. Jadi orang itu apa ya, belajar dari kesalahan, makanya selalu apa ya, selalu beruntung orangnya ya. Kalau mau dijebak gitu biar dia dapet kesialan, dapat masalah, nggak pernah. Dia selalu beruntung hidupnya ya, selalu berada pada lindungan, atau dia dilindungi oleh Dewi Fortune gitu. Oke, kita lihat lagi seseorang yang akan menjadi pasangan hidup kamu di masa depan. Oke, dia juga orang hati-hati nih teman-teman ya. Kalau aku lihat seperti ini, orangnya agak bawel, orangnya sangat bawel. Tadi kan kita lihat di situ orangnya pendiam ya, tetapi dia kritis, dia sangat kritis soal kamu bermain media sosial ya. Dia tidak terlalu menyukai atau tidak support kamu jika kamu betul-betul ada fokus ke media sosial ya. Dia kurang suka tentang hal-hal yang ada hubungannya dengan
apa ya, orang banyak, dia nggak suka terkenal, nggak suka dikenal, dia lebih suka orang yang nyaman tanpa orang lain tuh tahu tentang kalian tuh siapa gitu ya. Dia pingin bersih hidupnya, pingin bersih, sehat, jauh dari hal-hal media sosial ya, ataupun juga jurnalis. Mungkin kalau dia seorang yang tenar, dia nggak suka dengan para media media apa sih namanya, teman-teman media gitu ya, terus kameramen, dia nggak suka teman-teman ya, dia nggak mencintai apa ya, pasangannya yang punya kebiasaan seperti itu. Kalaupun kamu pernah ataupun kamu sekarang seperti itu, tapi lama-lama nanti kamu bakalan apa ya, berubah gitu, ngikutin dia ya, supaya apa ya, nanti kamu pasti keikutin. Karena di sini banyak sekali penyakit, banyak sekali hal-hal kecil yang akan berdampak besar di dalam kehidupan keluarga atau sikap diri kita ya, dipengaruhi oleh media sosial. Itu juga dia sangat apa ya, kayak acuh, nggak terlalu seneng gitu ya dengan apa ya, dengan ketenaran yang dia buat dalam hal membanggakan diri, dia kurang suka gitu. Seperti apa ciri-cirinya? Satu lagi ya teman-teman ya. Oke, di sini ada Three of Coin ya. Dia juga suportif orangnya, dan kalau kamu punya bisnis, punya kepintaran, dia pasti bakal support kamu, mungkin melalui modal ya, tempatnya, segala macam dia akan penuhi ya. Dia orangnya seneng gitu loh ya, membantu pasangannya atau membuat pasangannya itu berjaya gitu. Dia akan up kamu sampai betul-betul goals ya, dengan cita-cita yang kamu sudah susun gitu. Orangnya effort banget, bener-bener 100% ya. Dan dia juga orang yang sangat percaya kalau kamu kenapa-kenapa, orang yang pertama kali membantu dan menyelesaikan masalahnya itu adalah dia ya. Orangnya pinter segitu, bener-bener kuat banget ya, kerjanya kuat, pemikirannya hebat, banyak orang yang cari karena kepandaiannya, dan juga dihormati karena apa ya, kayak keberhasilannya dia, apa yang dia dapat tuh udah terlihat oleh banyak orang. Dan kamu saat memiliki hubungan keluarga dengan dia, sudah menikah dengan dia, kamu juga ikut ternama, ikut dihormati, ikut dihargai. Karena yang dilihat orang itu kan kayak benda-benda mewah ya, maka dengan hal-hal seperti itu orang bisa menghargai, menjaga jarak, tapi bukan menghina, justru kayak segen gitu ya. Seperti itu ya. Aku lihat orang ini juga banyak dicari orang karena pinter ya, banyak diajak kerjasama oleh berbagai kalangan. Karena apa? Karena dia memberikan banyak keuntungan bagi tempat atau usaha yang sedang dihandle orang itu, terus dikasih ke pasanganmu ini, pasti berkembang pesat gitu. Pinter orangnya bagaimana bisa mengembangkan usaha orang lain menjadi banyak keuntungan. Makanya dia banyak dicari orang. Pada saat nanti menikah sama kamu sampai tua, itu kamu nggak kekurangan yang namanya finansial, bahkan punya tabungan. Semakin tua semakin kaya gitu ya, semakin harmonis. Ada nggak sih pertengkarannya antara dia? Ada, tapi bukan karena uang ya, lebih ke media sosial. Dia nggak seneng kamu fokus atau berada di jalur media sosial. Pasti kalau kamu ambil jalan seperti itu, pasti deh kamu bakalan ribut terus tiap hari. Coba aja ciriin ya pembacaan aku ini. Sekarang Eight of Wands ya, seseorang ini juga kalau bicara sama kamu itu lemah lembut. Kalaupun dia mau marah, mungkin dia akan nanyanya lewat chat atau lewat telepon gitu, atau mungkin lewat pesan di mana mungkin dibicarakannya saat sedang dalam keadaan dingin ya, dalam keadaan jauh. Kenapa? Supaya nanti pada saat pulang ada masalah itu udah lupa gitu ya. Karena orangnya juga memang pelupa gitu. Jadi pemaaf, gampang memaafkan, gampang membiarkan apa yang mungkin juga termasuknya besar gitu ya masalahnya. Dia nggak terlalu mau membongkar, mau membuka
ya membuka aib gitu atau membesar-besarkan suatu cerita atau masalah, dia nggak akan ya. Kalau memang kamunya nggak mau dibuka, kamunya nggak mau membuka, dia nggak akan lantang, nggak akan lancang ya. Meskipun dia adalah pasangan kamu, dia nggak akan seenaknya gitu mengambil cara atau jalan seperti itu ya. Dia lebih akan mempercayakannya kepada kamu mau berbuat apa, mau gimana. Kalau kamu yang salah pun dia nggak akan apa ya, kayak mengadili gitu, enggak. Karena dia tahu ya, semua perbuatan itu akan ada balasannya, baik buruk itu akan kembali kepada diri kita. Dia percaya dengan hal itu, sehingga dia menerapkan hal itu pada pasangannya. Makanya dia tidak terlalu keras kepada pasangannya, dan pasangannya pun mungkin kamu juga kayak pengertian, kayak ngerti ya gitu. Jadi paham tentang karakter dia, pada akhirnya kamu pun akan mengikuti bagaimana cara dia bersikap dalam kehidupan ini gitu. Oke, kita lihat lagi ya. Four of Wands, orangnya itu banyak disukai orang ya, banyak disukai orang karena terkenal karena pekerjaannya, kesuksesannya, bodinya ya, wajahnya, juga namanya yang besar membuat dia diterima di kalangan manapun. Dan orangnya juga energik, banyak orang yang suka mengundang dia ke suatu pertemuan, tapi ya gitu, orangnya mager ya. Jadi jarang datang. Kalaupun datang mungkin juga sama kamu, sama anak juga gitu ya. Orangnya sangat-sangat detail dan selalu meminta pertimbangan kamu. Dia nggak pernah mau jalan sendiri tanpa izin ke kamu dulu, tanpa bicara ke kamu dulu ya. Karena apa? Karena kesuksesan dia kan juga atas doanya kamu, atas restunya kamu. Maka dia nggak mau sembarangan melangkah ya. Seseorang yang akan menjadi pasanganmu di masa depan. Dia punya cinta yang besar kepada kamu ya. Dia punya perasaan yang benar-benar natural, maskulin. Ya, aku lihat di sini dia non toxic ya, non toxic anxiety. Dia nggak punya perasaan hal ingin berbuat demikian ya. Emosional juga sangat tertata, sangat bagus, seimbang ya. Sudah paham, sudah hilang apa yang namanya keinginan nafsu tentang sesuatu yang harus dia dapatkan, ambisikan ya. Dia nggak punya apa ya, kayak udah tidak berambisi lagi lah ya dengan hal seperti itu. Sekarang tujuan dia adalah ingin membahagiakan kamu, memprioritaskan kamu, dan seperti itulah orangnya gitu ya. Oke, satu lagi aja ya. Aku lihat di sini dia juga seorang leadership ya, betul kan tadi juga begitu ya di King of Pentacles. Terus juga dia orang yang sangat inisiatif, banyak orang yang meminta bantuan kepada dia ya. Dan orangnya juga sangat ramah ya, sangat ramah, happy, gembira. Tapi bukan sesuatu yang berlebihan ya. Gembiranya itu ada standarnya. Maksudnya gini, apa sih, kalau kalau kita ketawa terbahak-bahak, dia cukup ketawanya biasa aja gitu ya, kayak gitu. Kalaupun dia mau tertawa bener-bener kayak kegirangan, loncat-loncat, cuman kelihatan gigi tapi nggak ada suara, nyengir misalnya haha gitu ya, ketawa karir gitu aja udah. Orangnya juga humoris, suka bercandaan, dan dia juga kadang bersikap kekanak-kanakan karena dia juga sama pingin dimanja. Kalau kamu pingin dimanja dia juga sama ingin dimanja, ingin disayang kamu layaknya seperti seorang yang kesayangan ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi akan seperti apakah hubungan kalian ke depannya, nanti akan bertemu di mana, kita lihat ya. Ini ada butik, ada main, oke, ada first ya, peace, ada lilis, dan ada ring. Oh yes, oke. Kalian akan dipertemukan di mana?
di tempat pekerjaan, atau dikenalin orang lain, atau tidak sengaja berdebat tentang sesuatu hal, terus lama-lama jadi jatuh cinta, keingetan gitu ya. Di sini aku lihat teman-teman ya, dia orang yang akan selalu memberikan kamu kejutan. Kalau sudah menjadi pasangan dia di masa depan, kamu akan benar-benar diistimewakan ya. Dia itu sering banget nanti ngasih kamu hadiah, ngasih kamu surprise, ngasih kamu kesenangan ya. Karena apa? Karena keuangannya sudah berkelimpahan gitu ya. Terus juga aku lihat kalian berdua nanti ya memiliki banyak tanah gitu ya, atau banyak simpanan, banyak kebun gitu, banyak kekayaan gitu ya. Kalau kamu itu mungkin saat ini atau nanti gitu ya, pada saat sudah menjalin atau ketemu sama orang ini, terus punya rencana beli kebun, nah nanti kebun itu akan bertambah dan banyak. Jadi tambah tua tuh tambah kaya kalian gitu ya. Atau misalkan ada punya bisnis ikan, atau apa sih namanya, pertambakan ya, tambak ikan. Kayak gitu nanti tambah banyak, atau mungkin bunga ya, punya toko bunga, atau punya kebun bunga, atau kebun apa ya, menghasilkan cuan yang besar ya, yang menjanjikan untuk masa depan dan akan berjangka panjang kekayaannya. Dan aku lihat dia punya energi seksual yang tinggi ya, dia punya ketertarikan terhadap hal tersebut juga ke kamu ya. Dia juga seorang penyayang, pengasih, manja, manis ya, terus romantis, bisa diandalkan, keuangan tidak pernah habis ya, tidak pernah putus, selalu ada rezekinya dari segala macam usaha ya. Dan aku lihat juga kamu di sini orang yang pinter usaha juga ya, termasuk karena apa, di sini dia juga support. Pasti bakal yang nikah dengan orang ini pasti bakal punya usaha lain selain dia yang bekerja di perusahaan atau di instansi pemerintahan, dan kamu juga punya gitu ya, dimodalin. Seperti itu nih yang aku lihat ya. Dan akan apa ya, kalian hidupnya akan bahagia kalau aku lihat ya, secara kartunya dinamis gitu ya. Apa sih ya, banyak enaknya gitu ya, Mbak. Tentang kekayaan ya, yang aku tangkap tuh, yang aku tarik dari kartunya, keluarnya kan koin terus ya, pentacles ya, kekayaan terus gitu ya. Artinya bahwasannya nanti di usia kamu mungkin bertambah ya dengan pasangan ini gitu, dengan si dia nih. Ini aku juga menarik energi seseorang yang usianya terpantau jauh ya dari kamu. Ini juga punya masa-masa di sebelum dengan kamu nih, pernah menjalin mungkin rumah tangga, atau pernah menikah dan punya anak. Nah ini nanti kebanyakan yang ketemu sama kamu tuh orang-orang yang punya masalah itu gitu ya, dan tapi bahagia, berakhir bahagia. Ada juga yang masih jomblo ya, di sini usianya 33 30 tahun ya. Nah ini akan jadi pasangan kamu. Oke, ini energi dari Libra ya teman-teman, Aquarius dan Gemini, lalu Capricorn, Virgo, Taurus, ada Leo ya, ada Aries, Sagittarius, dan ada Leo, dan Capricorn, Taurus, dan Virgo lagi ya. Tuh, happy ending sih selesainya, ada ring soalnya. Akhirnya kalian disatukan dalam satu pernikahan dengan gairah yang membara. Berarti ini saling jatuh cinta ya. Tadinya mungkin ini ada sesuatu yang bikin kalian bener-bener kayak membara banget gitu, gimana ya, apa ya, kayak ada ambisi kamu ngedapetin dia, dan akhirnya kamu dapet loh beneran. Dan orang ini dengan kamu di masa depan akan sukses gitu, dalam hal finansial ya, atau keberlimpahan dalam hal kekayaan gitu ya. Terus yang pasti tambah tua tambah hidup enak gitu ya. Aminkan teman-teman semuanya, suaho ya.
Semoga semua yang sudah dibacakan ini terjadi dalam waktu dekat ya. Kalaupun kalian sudah mendapatkan seseorang itu, dirawat, jangan dilepas. Jangan tergiur dengan seseorang yang ada di media sosial. Hati-hati, soalnya di sini godaannya media sosial ya. Karena nanti pasangan kamu ini orangnya mager, jarang banget dia main media sosial, tapi pun kalau misalkan dia sampai seperti itu nih, hati-hati ya. Media sosial ini adalah jalan ujian di hidup rumah tangga kalian. Hati-hati aja ya, karena di sini yang nggak pernah kelihatan dan nggak disangka-sangka. Dan aku lihat dia memang sangat memprioritaskan keluarga ya. Nanti apa-apa selalu buat kamu gitu, buat anak gitu ya, jadi buat masa depan. Nah ya, seperti itu. Dan aku lihat punya kesetiaan yang luar biasa dia sama kamu. Misalkan kamu ada satu kesalahan, ini teman-teman aku mau bahas yang ini ya. Ini ada chatting soalnya apa sih, tentang media sosial ya. Jadi mungkin salah satu di antara kalian, aku nggak bilang dia ya, dia tidak, karena dia sudah rilis atau sudah healing, all soul-nya sudah naik ya, sudah terpercaya lah gitu ya, spiritualnya udah tinggi. Aku lihat mungkin dari sisi kamu yang gampang tergoda. Hati-hati ya di media sosial, terutama hati-hati di finansial, karena di sini finansialnya lagi bagus banget dan akan bertambah bagus. Kemungkinan kamu akan seperti tidak kekurangan, karena dia selalu bisa menutupi kekurangan. Atau mungkin yang jadi masalah kamu nanti ke depannya adalah soal finansial, dia yang akan bantu ya. Dan dia juga orangnya pemaaf, nggak tahu di dalam hatinya dia sedih. Kalau mau tahu, di sini kan energinya maskulin semua tuh ya kan, bagus ya, kebukanya maskulin semua. Bahwa seseorang ini nih hebat ya, mampu berperang di dalam pekerjaan, terus masalah dalam kehidupan, dia pinter gitu. Makanya kamu berpasangan dengan dia nggak takut dalam keadaan apapun, karena dia bisa ya, bisa up dan nggak akan terjeblos, nggak bakalan masuk ke dalam hal kesusahan gitu. Kamu tuh nggak bakal terjebak di dalam penderitaan gitu loh ya. Dianya yang kuat gitu. Jadi kalaupun kamu punya masalah, dia yang akan bantu, dan dia juga akan memaafkan kesalahan yang kamu perbuat meskipun hatinya terluka. Ini hati-hati teman-teman ya, dia benar-benar memaafkan segala apa yang kalian lakukan di belakangnya gitu. Ini hanya pemberitahuan aja ya. Dia nggak akan pernah memberikan kesempatan lagi untuk kesekian kalinya kepada kamu, tetapi karena rasa sayang yang begitu besar sama kamu, dia akan selalu percaya bahwa kamu akan berubah menjadi baik. Ini nanti kedepannya hati-hati ya. Aku juga menangkap apa ya, oke, karena ini nafsunya gede ya, dua-duanya besar, kamu besar, dia juga sama. Nanti aku cuman kasih satu saran aja ya dari aku ya. Ini ada The Emperor. Dia adalah seseorang yang sudah lewat ya masa-masa dimana kesakitan, kemiskinan, kekurangan ya, dan menjadi pribadi yang berkualitas saat ini. Dan nanti ya ke depan nanti dia tidak akan mendapatkan atau mengulangi masa penurunan lagi, nggak ada. Dia nggak akan ngerasakan hal itu. Dia sudah terbebas dari hal semua itu, dan dia stabil karena dia sudah mengetahui dan memakai pengalaman itu sebagai sebagai pengingatnya dia. Makanya dia selamat dalam hal kekurangan finansial ataupun kesehatan ya. Dia sudah bisa memprediksi karena dia sudah ngalamin. Ini yang aku lihat juga dari kamu, sudah lepaskan ya. Seseorang yang menyakitkan, lepaskan. Yang membahagiakan, pertahankan. Yang membuat kamu senyum, pertahankan. Yang membuat kamu kehilangan, lepaskan. Jangan memegang atau memelihara, merawat orang yang sering membuatmu sedih, membuatmu terluka, dan membuatmu kehilangan banyak uang ya. Tetapi jaga dan rawatlah, peliharalah ya
Sifat welas asihmu kepada orang yang selalu ada di dekat kamu saat kamu membutuhkan bantuan, saat kamu berada di bawah, saat kamu dihina, saat kamu tidak memiliki apapun, dia ada di dekat kamu ya. Dia selalu datang tepat waktu, ataupun mungkin dia lagi sibuk tapi dia selalu menyempatkan diri untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi, atau kamu mungkin juga secara sengaja atau tidak sengaja ya mengenai terlibat sebuah masalah. Dia akan membantu kamu, dia tidak akan membantu kamu, justru dia akan mensupport dengan tenaga, materi, dan juga pikirannya ya, karena dia mencintai kamu. Astungkare rahayu ya, semoga berjalan, amin amin amin. Semoga ini akan terjadi di dalam kehidupan kamu dengan pasanganmu di masa depan nanti. Oke, kita lihat teman-teman semuanya untuk inisialnya. I, H, B, K, T, U, L, Y, T, W, X. Oke, mana lagi ya? Kok tidak mau keluar sih? Hurufnya nggak mau dipegang sama aku, gimana? Dah. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Jauhi berpikir negatif ya. Makanlah makanan yang baik. Minumlah minuman yang baik, karena dari makanan yang baik itu akan mempengaruhi bagaimana cara kamu berpikir ya, dan begitu pula dengan minuman yang kamu minum ya. Itu semua akan berpengaruh kepada kebiasaan kamu, nanti juga akan mendarah daging gitu, akan menjadi sebuah hal yang sulit dihilangkan. Maka dari itu carilah makanan dan minuman yang baik ya buat tubuh kita, dan dicarinya dengan cara yang halal. Oke, bye bye semuanya, dah.